Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Aiskan Rapi Oscar dalam acara podcast Barometer Bogor. Alhamdulillah hari ini kita ngobrol santai, ngobrol bareng. Kebetulan hari ini di tempat Tresno Mulyo. Pada intinya mungkin kami dalam podcast sekarang ini alhamdulillah narasumber dari para kepala desa, kebetulan hari ini didampingi oleh Ketua Paguyuban Kecamatan Jasinga dan alhamdulillah juga hari ini kita akan ada sedikit, mudah-mudahan ada, boleh dibilang spot terhadap para kepala desa. Dan ini mungkin di Kecamatan Jasinga ini segala sesuatunya diperlihatkan dalam artian kekompakan dengan wadah paguyuban kepala desa. Alhamdulillah. Dan mungkin saya akan perkenalkan satu-satu. Hari ini saya bersama sebelah kiri saya ini Kang Lurah Nur. Beliau Kepala Desa Pamagarsari, Kecamatan Jasinga. Gimana Kang? Sehat Kang? Alhamdulillah sehat. Nah, syukur alhamdulillah. Sebelah kanan saya kebetulan ya boleh dibilang disebut Bapak Gede. Kang Lurah Badru. Beliau selaku Kepala Desa Jasinga. Sehat Kang Badru? Sehat, alhamdulillah. Amin. Puji syukurlah, mudah-mudahan pada saat selalu. Dan ini terakhir satu-satunya wanita cantik hari ini. Ya kebetulan ya, memang kebetulan hari ini cuman ibu aja sendiri perempuannya. Beliau yang memang nanti kita akan lebih tahu seperti apa sih sebetulnya. Dan pembahasan hari ini itu kita ada konteksnya bahasa desa mandiri. Nah, mungkin nanti kita akan coba kita ungkap seperti apa sih sebetulnya desa mandiri. Kebetulan hari ini yang boleh disebut Bunda atau apa sih yang sering banyak kan ini Bu Lurah yang sering manggil Bunda ya. Nah, Ibu Lurah Rini Asmar ini desa apa? Kepala desa atau Bu Lurah Desa Setu Kecamatan Jasinga. Sehat Bu Lurah? Alhamdulillah. Amin. Nah hari ini mungkin gini, sebelum, jadi jangan tegang-tegang, biasa aja betul, gitu. betul. Slowly. Nah, artinya gini lah, saya nih sebelum menanya ke beberapa narasumber, yang jelas mungkin terlebih dahulu saya ke Kang Lurah Nur dulu nih, karena beliau memang apa ya, boleh dibilang ketua paguyuban yang memang selalu mendukung antara kepala desa lah yang ada di Kecamatan Jasinga. Jadi ini Kang Lurah izin nih saya nih, sebetulnya awal ini dari Kecamatan Jasinga ini kan 16 desa nih Kang Lurah. Betul. Tahu dari siapa sebetulnya bahwa Bu Lurah Rini ini memang dapat predikat desa mandiri? Coba Kang, tolong dijelaskan. Terima kasih Pak Oscar, Bang Oscar. Saya tahu berita bahwa Desa Setu itu salah satu desa di Kecamatan Jasinga yang mendapatkan predikat desa mandiri. Saya tahunya dari Bu Rini ya. Dia menginformasikan ke saya bahwa Desa Setu maksud desa mandiri. Pertama saya bangga. Kedua juga saya terharu ya, siapa sih yang nggak ingin desanya desa mandiri gitu. Banyak faktor yang memang kita mengarah ke desa mandiri yang kita harus benahi. Dan salah satunya Desa Setu. Saya tahu persis perjalanan Bu Lurah dari awal menjabat sampai sekarang ini begitu luar biasa. Saya
anggap adik saya, sahabat saya, saudara saya, yang selalu memberikan support kepada siapapun gitu ya, selalu jadi teman, sahabat, sharing untuk kemajuannya desa masing-masing gitu kan. Bahkan ya saya bangga lah. Dulunya kantor desa seperti apa, pada saat sekarang ini Artinya yang begitu pas dipimpin oleh Bu Rini sendiri banyak perubahan gitu Kang? jelas. Dan saya selalu memberikan support. Bahkan saya dalam sebuah kelakar suka ngeledek lah gitu. Bagus di masyarakat pembangunan semua, tapi kantor desanya kok seperti itu gitu. Ya. Nah akhirnya kan ya pikir gitu ya. Dan sekarang terbukti ya. Saya merasa bangga. Saya tidak merasa lebih baik daripada teman-teman ya. Sama aja semuanya gitu. Cuman dalam kapasitas kita sebagai sahabat teman di wilayah kecamatan, kita harus saling mendukung dan support gitu kan. Ketika ada salah satu rekan kita ada yang harus diselesaikan dengan wadah paguyuban ini, ya mari kita selesaikan sesuai dengan ranahnya. Kita nggak bisa masuk ke ranah yang terlalu jauh gitu kan. Tapi disinilah peran kita sebagai sahabat teman dalam bekerja. Dan semua kapasitasnya sama, kepala desa loh. Ya, betul. Paguyuban itu hanya wadah, ya. Dan mungkin teman-teman juga yang menunjuk saya selaku ketua paguyuban merasa ya kami bisa gitu ya. Tapi ya gampang-gampang susah ya. Tapi inilah sebuah wadah gitu ya, sebuah wadah, karena tanpa wadah kita akan jalan sendiri-sendiri gitu ya. Ketika teman kita kecubit, ya kita juga merasakan lah. Saya berharap dengan adanya wadah ini, dengan adanya kekompakan ini, dan saya berharap kedepannya ini wadah paguyuban ini akan lebih kompak gitu kan. Terkait masalah tadi desa mandiri, yang jelas saya bangga dengan predikat desa Setu menjadi salah satu desa di Kecamatan Gasinga yang masuk predikat desa mandiri dan udah pantas. Menurut penilaian Akang sendiri yang memang sekarang ini boleh dibilang mau habis jabatan, udah 3 periode ya Kang? Ya. Artinya betul-betul bisa memahami kinerja dari antar kepala desa juga ya Kang ya? Iya jelas dong, jelas dong. Salah satunya bukan saya melihat yang lain tidak ada, ya, semua sama ya. Tapi salah satunya desa Setu yang memang desa yang paling ya berinovasi ya, salah satunya. Yang lain juga sama. Potensi yang ada di desanya bisa tergali oleh kepala desa gitu kan, karena inovasi itu kan bersumber dari ide kita, inovasi kita, apa sih yang kita buat. Cuman kan yang namanya di Gasinga kadang-kadang potensi ada, cuman untuk melangkah ke arah situ itu juga kalau kitanya enggak bisa bergerak ya tidak akan mungkin tercapai. Ya. Nah inilah salah satunya desa Setu ini dia tidak ada capeknya menurut kami, gitu kan. Gitu. Artinya mungkin menurut penilaian Akang sendiri, artinya mungkin sudah pantas lah karena dengan penilaian tadi Kang ya, dalam artian seperti itu mungkin ya. Karena saya melihatnya dari semua sumber daya ya. Dari semua, karena melihat ini kan secara global, bukan dalam hal satu ini gitu, dari pembangunan, dari kemasyarakatan, yang lainnya juga, dan potensinya juga ada gitu kan. Ya pantas lah saya tuh. Oke Kang, cukup, nanti biar ditambah lagi nih Kang. Ya, siap. Kebetulan nih hari ini nih, ada juga sengaja mungkin alhamdulillah hari ini seperti Kang Lurah Nur ini sudah 3 periode. Nah mungkin akan ada lebih yang memang untuk cara kinerja di pemerintahan desa. Kebetulan hari ini juga ada Kang Lurah Badru yang mungkin baru 1 periode nih, tapi mudah-mudahan bisa mengikuti Kang Lurah Nur juga nih, gitu. Nah, pandangan nih Kang Lurah Badru, pandangan dalam artian tadi, dan saya takut salah, Kang Lurah Badru baru 1 periode nih ya. Nah, mudah-mudahan bisa 2 atau sampai 3 ya Kang ya. Nah, ini tadi yang sudah dibicarakan sama Ketua Paguyuban Kang Lurah Nur itu sendiri, menurut kacamata Kang Lurah Badru nih Kang. Karena jujur saja mungkin secara pribadi mungkin Kang Lurah Badru juga pingin banyak ilmu yang memang harus untuk seperti apa gitu mungkin Kang ya. Itu satu. Yang kedua, nih saya minta tanggapan Kang Lurah sendiri mengenai Bu Lurah itu seperti apa. Pantas
sudah pantaskah umpamanya jawaban dari saya itu berpredikat desa mandiri, Kang? Mangga, Kang. Baik, terima kasih Bang Oscar Siap. yang telah berkesempatan ini. Pertama saya mengucapkan selamat ke desa atau ke Bulurah ini selaku kepala desa Setu yang sudah mendapatkan predikat desa mandiri. Satu pencapaian yang sangat luar biasa Ya. bagi kami, dan mudah-mudahan bisa lebih meningkat lagi desa mandiri. Ya, kami selaku pemerintahan desa Jasinga juga keinginan kami juga sama. Mama. Siapa sih kepala desa yang tidak mau desanya maju? Betul. Menjadi dari desa berkembang, segera maju, mandiri, itu kan harapan semua itu. Karena kita juga pengen membangun desa. Jadi sebuah predikat mandiri itu sangat luar biasa bagi kami pencapaiannya. Ini memacu kami nih, para kepala desa yang baru satu periode. Ya. Ya, bagaimana kami bisa mencontoh, mengikuti ya rekan-rekan kami senior lah seperti Kang Nur gitu kan, sama Bunda. Kami juga berpacu desa Jasinga juga. Artinya Bulurah Setu juga mampu, Jasinga juga, kenapa tidak? Iya. Gitu, Kang, ya? Karena Semangat. yang kita tahu emang benar. Ini adalah Jasinga, Setu sama Pamekarsari, ada ibarat lingkaran di tengah lah. Ya, desa perkotaan. Perkotaan ya. Mudah-mudahan ini menjadi contoh Bu bagi kami nih ya. Terutama ya kepala desa yang baru satu periode. Kalau Bapak ini akan udah hat-trick. Oh, ya, betul. Ya, hat-trick beliau gitu kan. Sudah tidak saingi. Tapi saya selalu dengan Bunda gitu kan. Ya. Apalagi Bunda setelah menjadi desa mandiri punya kesempatan sekolah lagi. Ya, betul. Bikin saya iri. Betul, Kang Lurah. Gitu kan. Kok saya nggak dikasih sekolah nih. Tapi itulah salah satunya. Oke, siap. Tapi mudah-mudahan tahun depan atau ke depan kami juga bisa menyusul Bunda menjadi desa mandiri. Amin. Kan, ya. Tadi dibicarakan sama Kang Lurah Badrut sendiri bahwa keinginan itu kalau memang dengan tujuan baik, kenapa tidak, Kang, ya? Betul. Gitu. Artinya tinggal dibalik lagi nanti terhadap pribadi kepala desa masing-masing tadi, Kang. Oke, nih pembicara pertama nih, artinya yang memang kita tunggu-tunggu bahwa banyak nama sebetulnya nih. Kalau Bulurah ini banyak nama, ada yang bilang Bunda, ada yang bilang macam-macam lah. Maaf gitu mah, bukan masalah apa-apa. Karena dengan kegiatan beliau ini, kegiatannya yang saya lihat itu apa kata Kang Lurah Nur itu, kalau mungkin bahasa Sunda nama, wah kacapek deh. Apapun beliau, saya bukan ngagul-ngagul dalam hal ini selalu, karena gimana juga bahwa apa yang tadi kita bicarakan termasuk dengan Kang Lurah Badrut, bahwa memang sosok yang memang kalau dibilang mungkin kayaknya gini Kang Lurah, kayaknya bisa disebut perempuan tangguh juga gitu ya, Kang Lurah Badrut ya. Artinya itu tadi lah, udah nggak ada bahasa Sunda, wah capek lah. Tahan tsunami gitu, tahan goncang. Mudah-mudahan ngomong gitu ya. Jadi artinya gini, ini Bu Lurah, saya pingin tahu nih, sebetul menjadi mempunyai predikat desa mandiri nih, sebetulnya pertanyaan saya satu dulu nih, punya gambaran enggak itu awal bahwa awal kronologis kok saya ini bisa jadi desa mandiri seperti apa? Ada enggak awal ke sana itu tadi? Kalau contohnya sekarang, contoh Kang Lurah Badrut itu udah jelas, artinya pingin mengikuti loh, ya kan? Tapi kan yang dirasa awal itu seperti apa sih gitu? Enggak, dilanjut. Terima kasih Kang Oscar. Awalnya saya masuk ke desa itu di tahun 2015 awal. Saya blank, tidak mempunyai seperti apa sih kehidupan di desa gitu kan, pemerintahan di desa. Tadi pada saat kita
masuk ke dalam sistem itu dan kita mengamati, lalu kita mencoba dan meniru, gitu kan. Saya sebagai orang baru di sana, saya mengambil ilmu dari para senior, Ya. seperti yang tadi dikatakan. Tempat berguru bertanya saya di Kecamatan Jasinga waktu itu Kang Lurah Nur dengan Pak Lurah Ajin. Itu teman saya sharing, teman saya bicara. Nah, ilmu-ilmunya saya ambil. Bagaimana sih cara memimpin desa? Bagaimana sih kita cara menghadapi masyarakat, gitu kan, dengan keanekaragamannya. Lambat laun ilmunya saya ambil. Setelah saya ambil, saya coba aplikasikan ilmunya itu di tempat saya sendiri. Ya. Sehingga saya berkonsep pada saat itu selalu ada sensus dan yang lainnya, gitu kan. Saya melihat, kok kenapa sih di desa saya ini seperti ini saja dari tahun ke tahun, dari berganti kepala desa selalu seperti ini. Keberadaan kita dalam satu pemerintahan itu, kita harus lebih banyak manfaatnya dan harus lebih banyak dirasakan oleh orang. Sehingga awal saya masuk ada penilaian desa saya menjadi desa berkembang. Ya, itu masih banyak desa yang tertinggal. Lalu saya mencoba memperbaiki kembali berbagai sektor, kita perbaiki sehingga berkembang lagi menjadi desa maju. Waktu itu saya masih ingat, yang lain teman-teman masih berkembang, saya sudah maju duluan. Sudah maju duluan. Sudah maju duluan. Oke. Nah, setelah itu terus ada rasa tetap ketidakpuasan, gitu kan. Tetap kita perbaiki dari berbagai unsur, dibuka jalin komunikasi lintas sektoral, gitu kan. Nah, terjadi lagi penilaian lagi dengan melalui IDM, ya, Indeks Desa Membangun waktu itu, dan itu turun dari Kementerian Desa waktu itu, sehingga dari 16 desa saya itu menjadi desa mandiri dalam hal ini. Dan itu pencapaian yang sangat bagi saya membanggakan, ya Kang. Artinya mungkin melalui proses. Melalui proses. Oke, lanjut. Melalui proses, dan saya masih ingat waktu saya dipanggil ke BPMPD, ditanyakan oleh mereka, Ibu apakah betul menjalin lintas sektoral komunikasi? Ya, saya bilang gitu. Sampai saya ditanya, ada berapa sekolah di sana, bagaimana dengan komunikasi dengan puskesmas dan yang lainnya, termasuk persiapan bencana alam. Itu di kami persiapkan, walaupun memang Desa Setu itu sebetulnya dari zona kita tidak termasuk rawan bencana, tetapi itu kami persiapkan karena kita tidak pernah tahu perjalanan kehidupan seperti apa. Hari ini tadi berbicara Kang Lurah Badru berbicara pingin berguru ke Desa Setu. Ternyata Desa Setu juga gurunya beliau juga. Nah, artinya ini nyangkut juga nih sebetulnya. Betul. Jadi begini, artinya mungkin gini, karena beliau ini udah nggak bakalan mendapat, kayaknya udah batas periode tadi, Kang, ya. Tapi Kang Lurah Badru, maaf, mungkin harapan lebih besar itu masih ada. Iya, pasti. Masih ada gitu ya. Artinya mungkin tadi udah bisa 2 periode atau 3 periode tadi, Kang, ya. Ya. Nah, oke, lanjut lagi nih ke Bu Lurah nih. Lantas secara penilaiannya itu satu. Itu yang pertama gini. Ini kan satu kecamatan itu kan satu desa. Ya kan? Mandiri. Artinya itu pemilihan juga gitu kan. Nggak bisa 2 desa atau 3 desa kan enggak. Ini kan jelas otomatis. Nah, cara penilaiannya atau tahu nggak nih seperti apa Desa Satu ini menjadi predikat tersebut, Ya. gitu loh. Kalau penilaian secara jelas kami tidak terlalu tahu, tetapi setiap tahun itu desa itu selalu ada isian yang harus diisi, yang ada dari BPMPD gitu ya, melalui link apa saja sih yang dipunyai oleh desa itu, gitu. Dan itu juga digabung dengan sensus-sensus yang dilakukan oleh BPS, gitu. Yeah. Jadi sensus-sensus yang dilakukan oleh BPS, dan ada Google Form yang memang diisi oleh desa terkait kita itu punya apa saja di dalam desa itu. Nah, itu yang kalau di desa itu
dikatakannya IDM, Indeks Desa Membangun. Indeks Desa Membangun. Ya, di sana. Oke. Nah, setelah itu semua masuk ke Kabupaten Bogor. Nah, dari Kabupaten Bogor itu predikat desa mandiri itu sebetulnya dapatnya dari Kementerian Desa. Ya, jadi Kemendes. dari sana, dari Iya. Kemendes itu yang menentukan layak tidaknya desa ini menjadi desa mandiri. Betul. Seperti itu. Nah, lantas gini, ini kan kebetulan mungkin tidak hanya di Kecamatan Jasinga, kemungkinan semua dari 40 kecamatan pun atau 400 sekian desa itu tetap diambil satu per kecamatan itu satu. Atau bagaimana itu? Kayaknya tidak satu kecamatan satu, Kang. Tergantung dari desanya itu. Apakah memang masuk berarti di kriteria? Kecamatan Jasinga juga kalaupun memang masih ada yang mampu kenapa tidak? Bisa Iya. dua gitu. Iya. Oh, Iya. gitu. Artinya tidak baku satu ya? Tidak bagus satu. Oke, siap, Tidak bagus siap. satu. Oke. Terkait dengan kategori tadi. Oke. Kategori yang beberapa survei yang dilakukan oleh BPS maupun di Indeks Desa Membangun itu. Oke. Nah, Kang Lurah Badru, saya dapat bocoran lagi. Langsung didengerin sama Kang Lurah Badru bahwa kuncinya ternyata itu Kang Lurah ya. Iya. Mudah-mudahan Kang Lurah Badru bisa tuh. Pertama setelah dengan tadi pertama dengan data. Data, betul. Data yang akurat yang bisa diikuti melalui IDM tadi. Betul. Indeks Desa Membangun. Indeks Desa Membangun. Jadi fasilitas-fasilitas yang ada di desa itu kita dimasukkan ke komisian yang itu ya. Betul. Terima kasih nih. Oke, ke siap. Bu Bunda nih membocorkan. Jadi sepertinya Gimana? penilaian untuk desa mandiri ini kan bukan hanya menilai dalam satu wadah. Mm. Itu ada isian kom Iya. selalu tiap tahun. Iya. gitu. Betul, betul. Dan itu Kang, maaf Kang, itu kewajiban desa juga ya? Iya, memang harus. Artinya selalu pelaporan. Iya. Harus. Apa sih yang Harus dipunyai selalu. oleh desa? Mm-mm. Potensi apa yang dipunyai oleh desa? Aset yang sudah Iya, dilakukan. dan semuanya gitu. Ya, ya, ya. Aset-asetnya. Jadi memang yang menilai itu yang menilai itu kan yang dari DPMPD laporan ke pusat kali ya sesuai dengan formnya itu. Nah, desa mungkin kalau desanya memang isiannya asal-asalan gitu kan, apa yang kita punya Oh, ya, ya, ya. Paham, Pak. bisa aja kan. Ya, betul, betul, betul. Berarti Bapak harus bangga dong. Karena muridnya udah sukses. Setuju, Kang, setuju. Namanya murid sukses itu suatu kebanggaan. Tapi kan ilmu itu kan dia kan hanya Betul. biasa batas sharing gitu. Betul, betul. Apa yang kami sama juga kami dulu sebelum menjadi seperti ini kami juga belajar. Artinya tetap mungkin gini ya, Kang. Dalam artian konteks yang jadi kepala desa itu kalau contoh Kang Lurah Badru ini umpamanya kan baru melaksanakan satu periode. Berarti kalau Kang Badru sendiri tidak nanya ke senior atau bagaimana mungkin agak susah juga mungkin. Makanya udah tradisi berarti. Ya, betul. Untuk itu pun mungkin tradisi tersebut itu kalaupun kepala desanya mau menanyakan. Ya. Kayak begitu, Kang. Ya, bukan kapasitas kita untuk mengajarkan ya. Ya. Cuman kalau memang ditanya dijawab. Bagi pengalaman ya. berbagi pengalaman. Oke, siap. Pun kita juga ya harus menerima hal itu ya. Karena betul. Karena ini kan misalnya kebersamaan. Ya. Kebersamaan itu ya. Itu yang sudah merasa kenal. Karena aja dulu juga ketika saya masuk ke lingkungan yang baru. Jujur kami itu bingung apa yang akan dilakukan kalau masalah di kantor dengan kemasyarakatan, dengan pembangunan, dengan lain apa itu. Tapi seiring berjalannya waktu, ini termasuk salah satu murid dan kerja. Iya, bahkan bisa menyalip. Mau tikungan nikmu, kayak Rosi ya. Oke nih, balik lagi nih ke Bu Lurah nih. Konteks dalam arti desa mandiri. Ini kan ada bukan isu sebetulnya, tapi yang menjadikan mungkin supaya kita di sini ngobrol bareng ini ada manfaat, ada faedahnya bahwa ada salah apa namanya hawar-hawar bahasa itu yang naon deh jadi desa mandiri ujung-ujungnya kita nggak dapat bantuan dari pusat. Itu betul nggak sih sebetulnya? Ya. Kalau dijelaskan. Jadi memang kita harus merubah konsep bahwa jangan berpikir bahwa semakin banyak bantuan ke desa itu justru akan membawa desa maju. Bukan. Tapi kita harus berpikir bahwa semakin banyak bantuan ke desa
peningkatan. Ada peningkatan. Oh. Jadi sebetulnya saya juga kurang yakin bahwa kalau desa sudah menjadi desa mandiri itu bantuan dari pemerintah akan dihapus-hapuskan. Sebetulnya tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Ya, justru yang saya rasakan sekarang ini desa saya menjadi desa mandiri, penerima bantuan itu sampai saat ini dari yang kemarin-kemarin itu belum ada sih pengurangan, tapi tidak terlalu juga signifikan kan? Sekian persen saja lah. Dan saya justru berharap pemerintah itu ingin semakin melihat desa itu berprestasi, semakin wah dia diberikan reward pada desa itu untuk justru lebih maju. Lebih maju. Ya. Artinya dukungan penuh lah. Dukungan penuh. Supaya memang desa-desa yang lain juga mengikuti lah. Ya. Ibaratnya seperti itu mungkin Ya, ya. ya, betul. Oke, ini ada lagi nih desas-desus, dan memang saya tidak hanya sebatas nanya ke di Kecamatan Jasinga saja, ya. Waktu kemarin itu juga kebetulan yang saya wawancara juga, ya ternyata, waduh, hari ini saya harusnya kuliah nih, karena ada Bang Oscar, saya mau diwawancara, nggak jadi kuliah. Memang kenapa? Nggak tahunya dia juga dapat juga seperti lurah, artinya desa mandiri. Nah ini memang diwajibkankah dalam arti konteks kepala desa yang memang sudah menjadikan desa mandiri ini untuk kuliah? Itu mohon dijawab, kalau memang perlu dijawab monggo, kalaupun memang tidak. Mengenai anggaran ini kita supaya paham juga nih, apa memang dibatas oleh kepala desa itu sendiri, atau memang anggaran kuliah itu memang pemerintahan kabupaten atau pusat atau provinsi, seperti apa? Tolong jelaskan. Kalau untuk sekolah pemerintahan desa ini kan sebetulnya kaitannya tidak dengan desa mandiri. Oh tidak? Ya, Siapapun gitu ya. bisa. Jadi kalau ini sekolah adalah program bupati kita yang Ade Yasin menyekolahkan para kepala desa yang ada di Kabupaten Bogor. Karena jumlah kepala desa di Kabupaten Bogor itu banyak kan, ada 409. Sehingga sekolah ini dibagi-bagikan. Nah, jadi per tahunnya tahun sekarang berapa, berapa sekarang. Harapan Kabupaten Bogor dalam hal ini Bupati yang hari ini diteruskan ke Kabupaten, sekolah itu dilakukan. Jadi bagi mereka yang sekarang sudah, tahun depan yang belum, kan, yang belum disekolahkan. Nah, memang untuk yang sekarang saya angkatan kedua nih, angkatan kedua ini diprioritaskan memang kepada desa yang mandiri, tetapi ada juga yang tidak desa mandiri yang dilihat dari kepala desanya yang baru pertama kali satu periode, sehingga diharapkan kepala desa itu di satu periode ini dia punya pengalaman bagaimana membangun desanya melalui sekolah di presisi desa itu, sehingga dia bisa membangun desanya, sehingga dia bisa menjadi kepala desa yang 2 periode atau 3 periode. Jadi sebetulnya kalau kaitan sekolah ini tidak dengan karena status desa mandiri, tidak. Karena memang ini program dari pemerintah Kabupaten Bogor yang bekerja sama dengan UPP dalam hal ini. Dan saya melihatnya itu ada beberapa aspek penilaian memang. Yang jelas itu dari kita kan selalu setiap tahun ada lomba desa yang dilakukan oleh Kabupaten Bogor. Nah itu tuh kebanyakan pesertanya ya dia mengikuti lomba desa itu. Dianggap reward juga lah kan. Oke, ya. Artinya untuk memang apa ya, supaya lebih yang tadi berbicara baik kuliah, nah memang lebih ada peningkatan SDM dan segala macam kemungkinan pemerintah seperti itu. Oke, Lurah. Sekarang nih ke Kang Lurah Nur selaku Ketua Paguyuban juga nih Kang. Porsi sekarang ini nih mungkin sebetulnya ini kita agak melenceng dikit lah. Kita kesamisade nih Kang. Ya. Sebetulnya ya ini kan mungkin harapan siapapun nanti baik itu kepala desa maupun itu bupatinya. Sebetulnya Kang, samisade ini membantu nggak sih untuk para kepala desa untuk dari segi infrastruktur Kang? Terima kasih. Jelas ya. Itu sangat. Satu-satunya kabupaten dan
balik ke Samisade. Samisade itu diluncurkan yang 2021, di mana pada saat 2020 kita terjadi suatu wabah pandemi yang cukup luar biasa, yang memang menguras anggaran yang memang masuk ke desa. Nah ini semacam angin segar yang luar biasa, bahkan dana desa kan lebih kecil daripada dana Samisade. Ini kan angin segar di saat dana desa digunakan untuk penanganan COVID, LPS segala macam. Itulah program untuk kabupaten itu sebagai berkah, karena sisi lain ada dua sisi yang kami lihat. Ketika memang wabah ini melanda dunia, penanganan untuk wabah ini ada posisinya. Ya. Untuk pembangunan juga dengan adanya Samisade ini tetap berjalan. Sisi lain dari masyarakat juga dalam menangani wabah ini banyak yang di PHK, banyak yang belum hidup, tidak ada di kampung. Pola padat karya di situlah yang membantu masyarakat. Artinya ada nilai plusnya padat karyanya itu Kang. Jelas dong. Di saat masyarakat terkena wabah ini pengangguran banyak, di sini ada peluang dari masyarakat. Ada dua sisi yang kami rasakan, bisa membangun, bisa menangani wabah ini dengan kesadaran yang. Oke, ini kita berbicara agak sedikit politik nih, karena memang mau beres juga Kang Lurah. Begini, siapapun bupati terpilih nanti, ini kan mungkin batas waktu ini kan 2023 nih Kang. Ya, harapan Akang nih, apalagi selaku ketua paguyuban, meskipun di dalam Akang kan udah nggak bisa jalan lagi Kang. Artinya siapapun nanti pengganti Akang, harapan, pertanyaan saya ini untuk Kabupaten Bogor, siapapun bupatinya, diperlukan lagi nggak Samisade Kang? Untuk apa? Jelas. Harus. Itu siapapun bupatinya. Ya. Saya orangnya independen. Ya. Saya ingin baik semuanya. Tuh. Kan gitu. Siapapun bupatinya, kalau bisa mempertahankan Samisade, Ya. peluang untuk itu terbuka. Oke. Ini berbicara siapapun. Siap. Saya program ini kan program yang luar biasa. Artinya Akang sendiri karena selaku kepala desa sudah merasakan yang sebenarnya, Jelas. baik itu tadi ya. Oh, jelas. Oke, cukup Kang. Kang Lurah Badru, saya tanyakan lagi, ini bukan diinvestigasi, ini bukan nih. Ada peringatan. Artinya gini, apa yang dikatakan tadi Kang, ya, karena mungkin nggak jauh lah. Kang Lurah Badru sendiri mungkin merasakan juga meskipun baru 1 bulan. Artinya dengan Samisade ini Kang, ya kan? Nah, sama nggak nih Kang? Harapan Kang Lurah Badru nanti ke depan itu, kita berbicara habis masa jabatan bupati yang sekarang, untuk ke depan, sama nggak harapannya untuk dipertahankan? Silakan nggak? Ya, harapan kami buat pemerintahan desa ya harus dipertahankan. Harus ya, dipertahankan. program ini kan, karena ini kan sebuah jawabannya. Betul. Sebuah jawaban untuk masyarakat. Bagaimana kita bisa membangun desa, terutama infrastruktur. Betul. Yang tadinya tidak ada akses jalan, menjadi ada akses jalan. Ya. Karena masyarakat selama ini, kalau kita menanti dari dana-dana bantuan yang lain, sangat sulit kita bagi-bagi. Artinya nggak cukup juga Kang ya? Dengan adanya program Samisade dari Kabupaten ini adalah jawaban yang tepat untuk menjawab keinginan dan harapan masyarakat. Dan siapapun Harapan saya terkait dengan Samisade sama seperti teman-teman yang bahwa siapapun pemimpin di Kabupaten Bogor ini, kalau memang program ini baik, bagus dan maslahat untuk masyarakat, kenapa tidak dilakukan? Dari dana-dana yang lain, sudah ngomongnya masing-masing. Samisade ini pembangunan. Dan saya juga berharap kepada sama-sama kita berlomba untuk lebih baik lagi kita dalam membangun desa. Sekarang sudah waktunya kita bekerja itu tidak seperti kebiasaan yang lalu, tapi kita bekerja itu sesuai dengan aturan. Sekarang aturannya sudah jelas, kita tinggal mempelajari
Jangan takut berinovasi. Betul. Iya. Jangan takut berinovasi. Itu kata Kang Lurah tadi. Terus begini, ini terakhir nih. Perbedaannya antara memang taruhlah ada ciri, katanya dengar sebelum ada apa pembagian dari pelekatan segala macam. Membedakan desa yang memang sudah mandiri dari apa? Apa memang dari segi penampilan itu ada apa namanya jengkol atau apalah? Apa gimana itu? Kemarin waktu sekitar 2 bulan yang lalu kami zoom dengan menteri desa, jadi reward yang diberikan oleh Kementerian Desa. Kami yang desa mandiri, yang pertama saya diberikan piagam. Yang kedua ada lesang besok kami dan Bisa membedakan. ya itu. Mudah-mudahan Kang Lurah Badung nanti pakai seperti itu ya. Amin, amin, Kurang amin. lain, Pak. Sudah nih mah jengkolan serta kol. Oke, itu aja mungkin sedikit obrol-obrolan dengan dan saya salut terhadap Pak Iwan yang memang sudah jelas lah. Artinya saling menopang, saling mendukung sesama kepala desa. Jadi yang disebut desa mandiri adalah desa yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan pembangunan desa dan meneruskan penghapusan meneruskan yang memang layak bagi masyarakatnya. Artinya betul-betul tidak gampang dan ini tidak mudah juga. Jujur saja, memang bukan kita berpandangan terhadap posisi yang negatif selalu terhadap kepala desa. Ternyata beliau ini memang betul-betul apa yang tadi dikatakan penuh perjuangan, sudah menghadapi masyarakat, sudah menghadapi dan segala macamnya inilah. Dan mudah-mudahan para kepala desa yang ada di seluruh terutama Kecamatan Jasinga pada saatnya. Itu aja mungkin dari saya, hanya obrolan santai bersama saya dari desa untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini khusus di wilayah Kecamatan Jasinga bahwa Asep Rohim mengeluarkan, dan ini boleh dibilang, dan kalau nggak salah saya dengar ini untuk kebutuhan pesantren-pesantren juga. Mari warga Kecamatan Jasinga supaya pingin sedekah beli nih, insya Allah uang yang sedikit itu kita bisa membantu untuk pendidikan, untuk pesantren. Proses angkut galon kosong. Berikut kuplikan tahapan proses pengisian air galon. Selanjutnya galon terlebih dulu dibersihkan bagian luar dan dalamnya. Selanjutnya tahap sterilisasi galon. Setelah disterilisasi langsung masuk ke tahap pengisian air galon. Galon yang sudah terisi masuk tahap pengemasan segel. Tahap pengecekan kejernihan air galon.